Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saat ini dunia Islam tidak lagi memiliki pelindung, tidak lagi memiliki junnah, tidak lagi memiliki perisai yang bisa melindungi Islam dan kaum muslimin. Akibatnya apa? Kita bisa melihat sendiri faktanya bahwa umat Islam senantiasa dilecehkan, ajaran Islam senantiasa dipinggirkan, diinjak-injak. Rasulullah senantiasa dilecehkan, dihina oleh para musuh-musuh Islam. Sementara kalau kita mau baca sejarah bahwa pernah terjadi di masa kekhilafan Utsmani ketika Perancis pada waktu itu ingin merancang sebuah drama teater ya di masa Khalifah Abdul Hamid II ya. Perancis ini merancang sebuah drama yang mana drama itu diambil dari karya seorang Voltaire, di mana drama itu bertajuk Muhammad atau kefanatikan, Muhammad or fanatism. Nah, sahabat semua, begitu Khalifah Abdul Hamid II ini mengetahui akan ada pementasan tersebut, dengan cepat beliau memerintahkan kepada pemerintah Perancis melalui duta besarnya di Paris, untuk segera menghentikan pementasan drama itu dan mengingatkan akibat yang akan terjadi menimpa Prancis. Mendengar peringatan itu dari Khalifah kaum muslimin, maka Prancis dengan serta-merta membatalkannya. Sahabat semua, saat ini sang penjaga umat dan agama Islam itu sudah diruntuhkan, dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Dan umat Islam dicekoki dengan slogan, hanya Allah yang menjaga Islam, sehingga tidak perlu dijaga, Islam tidak perlu diperjuangkan, Islam tidak perlu dibela. Sementara sahabat semua, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah memerangi Musailamah Al-Kadzab. Kenapa? Karena Musailamah Al-Kadzab ini memproklamirkan diri sebagai seorang nabi. Tidak lama setelah baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu wafat, dan Khalifah Abu Bakar itu diangkat menjadi seorang khalifah, di mana di masa kepemimpinannya itu banyak sekali orang-orang Arab, orang-orang Islam yang kembali murtad dan memberontak kepada khalifah terpilih. Ya, hal itu kenapa terjadi? Hal itu terjadi sebab mereka belum memiliki iman yang kuat, dan kebanyakan mereka masuk Islam pun karena terpaksa, takut diperangi oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Selain itu juga ya, ada beberapa pemberontak yang menginginkan harta rampasan dan kedudukan sebagai seorang pemimpin menggantikan Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat semua, apa yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar? Khalifah kemudian memerangi orang yang murtad di berbagai wilayah. Di Yamamah beliau mengirimkan pasukan untuk memerangi nabi palsu ini atau Musailamah Al-Kadzab. Pertempuran atau peperangan itu terjadi di Yamamah yang saat ini masuk dalam wilayah Arab Saudi, melibatkan pasukan dari Khalifah Abu Bakar melawan orang-orang yang murtad, di mana perang Yamamah ini dipimpin oleh 3 orang sahabat, yaitu Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Syarhabil bin Hasanah, dan Khalid bin Walid. Khalifah Abu Bakar ya menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima atau pemimpin perang Yamamah ini. Sementara yang memimpin pasukan orang murtad ketika perang Yamamah itu Musailamah Al-Kadzab sendiri, di mana saat itu jumlah pasukan dari Musailamah Al-Kadzab itu sekitar kurang lebih 50.000 pasukan. Dan sahabat semua, kemenangan itu berada di tangan kaum muslimin pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saat ini sahabat semua, umat itu merasa takut untuk menggerakkan lisannya atau sekedar bicara tentang khilafah, tentang syariah, tentang penegakan syariah. Kenapa? Umat Islam ini berada dalam kondisi yang tidur, ya, tidak bangkit pemikirannya, berpendapat bahwa Islam itu tidak mengurus urusan politik, Islam itu suci, sementara politik itu kotor, atau bahkan lebih parah dikatakan bahwa Islam itu tidak mengajarkan politik.
bahwa politik itu buatan Plato. Islam itu tidak mengajarkan politik, tidak ada politik dalam Islam. Nah, sahabat semua, ini hal yang amat sangat miris. Padahal, sahabat semua, Islam adalah agama yang lengkap. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Semua hal ada ajarannya dalam Islam. Politik, ibadah ritual, dan sebagainya itu ada lengkap dalam Islam. Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa Islam tidak mengatur urusan politik? Jadi, sahabat semua, yuk kita bersuara, ya. Selagi kita masih memiliki nafas, selagi kita masih memiliki iman ini, ya. Jangan kita bersikap a priori, janganlah kita bersikap fobi terhadap ajaran Islam. Bicaralah, karena insya Allah dengan bicara itu, dengan membuka wacana tentang pemikiran-pemikiran Islam, itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi sahabat semua, yuk kita ngaji, kita mengkaji tentang Islam, pemikiran-pemikiran Islam, agar jangan kita terjebak pada isu-isu negatif, pada opini-opini negatif tentang Islam dan syariahnya, tentang Islam dan khilafah, tentang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Karena sekali lagi, sering sekali Ana sebutkan bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu hanya akan terwujud ketika seluruh hukum-hukum Quran, seluruh hukum-hukum Allah itu benar-benar diterapkan oleh sebuah institusi daulah yang dipimpin oleh seorang khalifah dalam satu kepemimpinan melalui sebuah proses penyadaran publik dan baiat kepada khalifah terpilih. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.